Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat bisnis pemula, kita berjumpa kembali. Di video kali ini saya akan membuat sebuah tutorial bagaimana cara membuat parfum sepatu ataupun deodoran sepatu. Nah, bahan ini sangat efektif dan saya rekomendasikan untuk teman-teman ya, karena ketika saya menggunakan parfum sepatu ataupun deodoran sepatu ini, saya gunakan di sepatu ini sangat efektif dan ampuh menghilangkan bau sepatu pada kaki saya. Termasuk ketika saya gunakan di ketiak pun sangat ampuh sekali. Dalam satu kali semprotan aja bau badan saya ataupun bau ketiak saya ini hilang selama 1 minggu hanya satu kali semprotan. Artinya bahan ini sangat ampuh dan efektif menghilangkan bau pada sepatu ataupun kaki kita. Nah, bahan ini bisa kita gunakan untuk sepatu ataupun helm ya teman-teman. Nah, saya cek di toko online, parfum sepatu ini sangat laris sekali dijual ya, dengan kata kunci penghilang bau sepatu. Ini penjualannya sangat-sangat laris sekali, sangat banyak sekali teman-teman. Kita lihat di toko online ada beberapa produk penghilang bau sepatu ataupun deodoran sepatu ini. Kita lihat penjualannya sampai 10.000 plus, artinya produk ini sangat diminati ataupun dicari oleh banyak orang teman-teman ya. Oke teman-teman, kita langsung saja ke tutorialnya, cara membuat parfum sepatu ataupun deodoran sepatu. Baik teman-teman, bahan yang saya gunakan yang pertama ada tawas. Di sini tawas yang saya gunakan 50 gram untuk 500 ml. Tawas ini berfungsi untuk menghilangkan bakteri ataupun bau pada kaki kita ataupun ketiak kita. Dan bahan ini sangat aman dan efektif kita gunakan pada kulit kita ya. Jadi bahan ini aman untuk kita gunakan pada kulit kita. Kemudian untuk pembuatannya saya menggunakan botol 500 ml ini. Nanti kita akan larutkan dulu. Kemudian kita akan bikin seperti ini teman-teman ya, bening bentuknya. Kemudian bahan yang kedua, di sini saya menggunakan bibit parfum ataupun biang parfum, dimana ciri khas dari parfum sepatu ini adalah harus memiliki aroma. Saya di sini menggunakan aroma kopi karena aroma kopi ini aroma yang saya sukai karena wanginya soft dan enak. Kemudian untuk pelarutnya saya menggunakan PEG 40, dimana PEG ini adalah salah satu bahan untuk pelarut antara minyak dan biang parfum. Kemudian bahan ketiga ada gliserin, dimana gliserin ini adalah salah satu bahan pelembut dan pelembab pada kulit kita. Jadi ketika disemprotkan menggunakan gliserin ini, kulit kita terasa lembut dan lembab. Dan bahan-bahan yang saya gunakan ini sangat aman kita gunakan ya teman-teman ya. Nah, untuk kemasannya saya menggunakan kemasan spray. Teman-teman bisa cari di toko online ataupun di toko saya kalau ada ya, teman-teman bisa cek di kolom deskripsi. Kemudian untuk pelarut dari parfum sepatu ini saya menggunakan non alkohol ya, ini pure air murni ataupun air Aquades. Jadi saya tidak menggunakan alkohol ataupun metanol. Oke, bahan-bahan yang teman-teman butuhkan teman-teman bisa cek di kolom deskripsi. Di situ saya mencantumkan link tokonya. Jadi teman-teman bisa order ataupun pesan bahan-bahan yang teman-teman butuhkan untuk membuat parfum sepatu ini teman-teman. Untuk proses pembuatan teman-teman siapkan sendok dan juga gelas ukur ya, dimana kita akan larutkan terlebih dahulu tawasnya yang sudah kita takar tadi 50 gram. Kita akan tuangkan di wadah ini, kemudian kita akan larutkan menggunakan air Aquades ya. Perlu diketahui bahwa apabila teman-teman menggunakan air mineral ataupun air isi ulang, hasilnya tidak akan jernih ataupun bening bahan yang kita bikin ini teman-teman. Jadi disarankan apabila teman-teman ingin membuat produk ini, jika ingin bening bahannya, maka teman-teman harus menggunakan air murni ataupun air Aquades. Nah, setelah tawasnya ini kita larutkan ataupun kita cairkan ya menggunakan air Aquades ini. Memang untuk tahap pertama ini tidak akan langsung jernih ya. Jadi jernihnya itu kita bisa menggunakan PG 40 nantinya. Nah, untuk selanjutnya untuk pembuatan parfumnya ini agar wangi, kita bisa menggunakan aroma apa saja yang teman-teman suka. Dan untuk takaran dari biang parfum ini saya menggunakan 5 ml ya ataupun 5 cc untuk 500 ml ini teman-teman ya.
Kemudian selanjutnya kita tambahkan PEG. Nah, PEG ini adalah salah satu bahan untuk pelarut minyak dan air. Nah, untuk PEG ini saya menggunakan ukuran yang sama, yaitu 5 cc ataupun 5 mili teman-teman ya. Kemudian kita tuangkan ke dalam botol. Dan untuk takaran yang terakhir ataupun bahan yang terakhir yaitu gliserin, dimana gliserin ini salah satu bahan untuk melembutkan kulitnya agar tidak kering ataupun kasar. Dan untuk gliserin takarannya sama, yaitu 5 cc ataupun 5 mili teman-teman ya. Kemudian kita tuangkan ke dalam botol 500 mili ini teman-teman. Setelah ketiga bahan ini masuk ke dalam botol ya, kemudian kita larutkan ataupun kita aduk-aduk agar larut dan homogen ya. Kemudian setelah kita aduk-aduk, kita campurkan cairan ataupun larutan tawas ini ke dalam botol 500 ml ini. Setelah semua bahan masuk ke dalam botol ini, kemudian kita aduk-aduk agar semua bahan yang ada di dalam botol ini menjadi larut dan homogen. Ini sini memang terlihat ya, untuk awal-awal ini bahannya ini terlihat agak butak, namun setelah kita aduk-aduk dan kita diamkan selama kurang lebih 5 jam ya, maka hasilnya akan bening dan jernih ya, seperti produk yang sudah saya buat di botol aqua yang biru ini teman-teman. Kemudian jika masih ada tersisa ruang, kita akan isi semuanya hingga full 500 ml ya di dalam botol ini. Kemudian kita aduk kembali agar larut dan homogen ya. Jadi ketika kita diamkan setelah beberapa menit, ini hasilnya akan jernih seperti produk yang sudah kita buat sebelumnya, yaitu yang biru ini teman-teman ya. Nah, kita lihat ya, udah mulai agak jernih. Nah, apabila teman-teman menginginkan warna biru ini, teman-teman bisa menambahkan pewarna. Jadi fungsi dari pewarna ini hanya mempercantik tampilan aja teman-teman ya, jadi tidak berfungsi lain selain memberi warna pada produk yang kita bikin. Jadi sehingga terlihat menarik dan mahal ya ketika kita jual. Kemudian kita aduk kembali dan diamkan kurang lebih 5 jam ya teman-teman. Nanti hasilnya akan bening seperti produk yang sudah kita bikin ya teman-teman. Oke teman-teman, mungkin itu saja tutorial kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akan lanjutkan di video-video berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.